Oke, yang kemarin yang pertama sudah kita bahas, ada namanya cut loss atau sweep atau cut loss atau stop loss. Loss atau SL ya, biasa dikenal dengan stop loss. Yang kedua kemarin kita menggunakan averaging. Yang kedua menggunakan averaging, kemudian yang ketiga ada namanya sweep atau switching ya. Jadi yang pertama cut loss jelas kita batasi misalnya 500, 400, 1%, 2%. Ya silahkan nanti sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Sejauh mana kita rela, sejauh mana kita ikhlas membuang rugi itu. Yang jelas jangan terlalu jauh. Yang kedua dengan averaging, yakni dengan menambah posisi baru ya, baik searah maupun berlawanan arah. Yang ketiga adalah switch ya atau switching ya. Switching ini bongkar pasang. Jadi switch ini satu dilepas, kemudian ditambah, satu ditambah. Ada yang dilepas, ada yang ditambah. Jadi misalnya saya analisa marketnya turun, saya menempatkan posisi sell ya, misalkan saya menempatkan sell di sana, kemudian marketnya berbalik naik, sehingga begitu naik, ini pergerakannya sudah kita hitung, kira-kira misalkan di angka 4 poin atau 400 ya, 40 pips. Nah di situ kita menempatkan posisi yang baru. Ya, dengan melihat teknikal ini akan bergerak betul-betul bergerak naik, maka namanya switch itu satu dilepas sehingga yang di atas itu kasih SL yang sell-nya, sell yang di bawah ini kita tutup di area jarak ini. Sementara di sini kita bisa menempatkan posisi baru dengan buy-nya ya, jadi menempatkannya boleh langsung eksekusi langsung waktu itu di SL. Kemudian kita menempatkan buy juga boleh, atau mungkin di awal ya kita tempatkan dulu buy stop di harga yang sama di situ. Nah, bagaimana dengan lotnya? Karena ini sudah terbuang, maka lotnya bisa sama, bisa lebih tinggi ya, karena yang sellnya sudah habis, sudah tertutup. Maka kita bisa menempatkan posisi baru dengan lot sama atau lebih besar. Kalau sama, maka minimal di jarak yang sama juga untuk kita baru mengembalikan kerugian itu, atau berada di angka 0 ya. Ini 400, berarti untungnya 400, ruginya di awal 400, 0 kalau lotnya sama. Kalau lotnya dinaikkan tentu akan bisa mendapatkan keuntungannya ya. Jadi ini kita misalkan menggunakan lotnya 2 kalinya. Tentu ketika jarak yang kita exit ini 400, sama-sama 400 dari tadi close-nya minus, maka tentu kita bisa dapat keuntungannya. Ya, kalau lotnya 0,1, yang pertama minus 40, yang kedua adalah plus 80. Bedanya kalau switch ini ditutup di awal. Yang satu ditutup, yang satu masuk. Oke, saya coba untuk bersihkan lagi ya. Saya buat ilustrasi yang baru. Ya, saya coba buat ilustrasi yang baru. Biar nanti lebih jelas lagi, saya coba untuk buatkan yang baru lagi. Iya, itu nanti teknikal, yang bisa dibaca dengan teknikal ya. Kita tidak bisa dengan angka, maka nanti yang berbicara adalah teknikal ya. Kita akan coba nanti dengan membaca juga secara teknikal. Kita tidak bisa dengan hanya mengandalkan angka ya, perhitungan angka tidak bisa. Jadi bagaimana? Ya, kita harus kombinasikan ya, harus kombinasikan. Harus kombinasikan antara nanti teknikal ya, teknikal dengan angka tadi ya. Tetap memperhatikan antara teknikal dengan yang ada di perhitungan kita ya. Oke, saya coba dulu. Jadi nanti bagaimana caranya mengetahui ya, sekali lagi nanti akan dikombinasikan antara teknikal dengan manajemen resiko. Kalau kita tidak baca dua-duanya
Ya tadi mungkin bisa jadi kena terus mantul lagi. Sebenarnya kalau kena mantul lagi ya biasa. Contoh misalkan ya saya entry sell di sini. Kemudian saya gunakan di sini 400. Saya SL di sini. Kemudian saya buy di sini. Kemudian tersentuh, habis tersentuh balik turun lagi bagaimana? Ya sama, yang ini dibatasi lagi. Dibatasi lagi. Misalkan di jarak 400 lagi atau lihat kondisinya. Kalau kena lagi bagaimana SL-nya? Maka berhenti dulu. Berarti ada yang salah dengan cara membaca kita. Pasti di sana. Jadi kalau sudah seperti itu pasti nanti cara membaca kita di awal itu sudah di awal sudah mungkin salah ya. Karena kalau udah baca salah maka yang terjadi nanti outputnya juga sama. Outputnya salah, inputnya salah, outputnya juga salah. Jadi apa yang perlu dibenahi? Satu nanti teknikal. Yang kedua adalah pengalaman menerapkan manajemen risiko ini. Karena tadi bisa juga kita sudah hitung, bisa juga kita sudah memperhatikan secara teknis, ya, secara teknikal. Tetapi masih saja kena dua-duanya. Ya sekali lagi kembali, kalau sudah tersentuh berhenti dulu, tenangkan dulu. Betul-betul kita harus menenangkan pikiran dulu. Kemudian nanti kalau ada waktu longgar lagi, sudah mulai mereda, kita lihat lagi. Betul-betul harus jeli lagi. Tiap tahapan demi tahapan harus dilalui, ya jangan langsung menuju ke satu sasaran, ya langsung entry, tetapi mengabaikan step-stepnya atau langkah demi langkahnya. Ya, saya yakin kalau langkah demi langkah dilalui dengan baik, untuk mendapatkan target itu tidak terlalu sulit. Mungkin di awal nanti banyak bertanya, tidak apa-apa ya. Di awal pas latihan banyak dulu bertanya, tidak apa-apa. Ini sudah benar apa belum? Misalnya digambar, jangan lupa ya. Dibuat ilustrasinya, dibuat gambarnya. Jadi misalkan mau bertanya, maka cobalah nanti membuat oret-oretan, dikasih lingkaran, kemudian screenshotnya jangan sebagian tapi full satu layar, sehingga nanti membacanya mudah. Itu caranya ya. Kemudian dikasih penjelasan di bawah. Ini seperti ini, kalau entry di sini atau area mantulnya di sini bener apa enggak gitu dulu ya. Artinya sesuai apa belum gitu. Nanti kita berikan evaluasinya sambil dikoreksi, sambil dikoreksi. Nanti seiring waktu kalau sudah pinter sendiri ya tinggal jalan begitu ya. Jadi prosesnya begitu. Kalau kita enggak ada penilaian kita nanti hanya belajar sendiri tanpa ada koreksi, yang ada nanti salah diulang-ulang terus. Meskipun itu bagian dari proses, tidak masalah. Ya, cuma kelamaan nanti. Kelamaan kita kalau nanti mempelajari sendiri, menguji sendiri ya. Karena kalau menguji sendiri kan ibaratnya kalau menggunakan eksperimen harus panjang, harus lama nanti.